Kajian Kitab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang orang-orang mulia atau pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir kita sudah berbicara tentang sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf di kisah hijrahnya, yang saudagar yang hijrah tanpa harta, ya Ustaz. Nah. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, dan kita akan melanjutkan masih di kisah sahabat yang mulia ini, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kali ini kita mengangkat segmen tentang atau episode tentang kisah beliau yang lari dari kekuasaan, Ustaz. Ini nggak typo kan, Ustaz? Memang lari dari kekuasaan, bukan lari menuju kekuasaan, Ustaz. Lari dari kekuasaan. Lari kekuasaan, Masya Allah. Baik, kita akan membahas itu, dan mudah-mudahan seperti biasa kita akan membuka segmen tanya jawab. Nanti di setiap segmen-segmen yang kita persilahkan atau kita beri kesempatan teman-teman yang mau bertanya jawab bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Kita masuk ke episode berikutnya, ada lari dari kekuasaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming medan mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini dari kisah sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Auf, yaitu lari dari kekuasaan. Yang sebelumnya kita sudah menyampaikan bagaimana kedermawanan sahabat yang mulia ini tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa apapun kecuali yang melekat pada badannya berupa pakaian. Adapun harta ditinggalkan semua. Dan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam itu benar. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Maka ketika beliau berada di Madinah, limpahan harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdurrahman ibnu Auf. Bahkan di saat seperti itu juga beliau masih memikirkan bagaimana kondisi yang dia alami. Apakah ini sesuatu yang memang disegerakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti pada hari kiamat mendapatkan sesuatu yang tidak baik, istidraj atau yang lainnya? Sampai seperti itulah beliau yang memikirkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bahkan sampai beliau khawatir nih. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang tabi'in, menceritakan ada salah seorang tabi'in mendengar ada orang yang berdoa kepada Allah di sisi Ka'bah, yang dalam doanya beliau mengatakan, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat bakhil." Nah, ternyata ketika dilihat, orang yang berdoa itu adalah Abdurrahman ibnu Auf. Sementara kita tahu bagaimana kedermawanan beliau. Sampai pasukan-pasukan Badar itu mendapatkan hadiah ataupun sedekah dari Abdurrahman ibnu Auf. Bahkan Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib juga mendapatkannya. Sehingga doa beliau ini, yang beliau berlindung dari sifat bakhil ini, sebenarnya tidak melekat pada beliau, tapi begitulah beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kecerdasan beliau dan bagaimana beliau ini berusaha untuk menjauhkan diri dari fitnah.
dan fitnah yang terbesar itu adalah kekuasaan. Kita tahu sebelum Abdurrahman ibnu Auf, ada juga sahabat yang memang dia tidak mau kekuasaan. Namun pada akhirnya kekuasaan itu diberikan kepadanya. Itu Abu Bakar. Nah, pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, di mana ada tiga orang Quraisy yang mendatangi Saqifah Bani Sa'idah, yang mereka sudah berkumpul untuk menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin di kalangan mereka. Sementara mereka sudah menyiapkan Sa'ad bin Ubadah. Namun Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan bahwasanya kepemimpinan itu dari Quraisy. Kalau sekiranya kalian ingin menunjuk, maka tunjuklah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab merasa kecewa, tidak terima dengan pernyataan dari Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau lebih cerdas lagi. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq lalu langsung dibaiat oleh Umar bin Khattab. Jadi artinya di sini para sahabat itu semuanya lari dari kekuasaan, tidak mau mengemban suatu amanah yang besar yang ada di hadapannya. Karena ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin. Ya, apalagi kalau dia sudah minta kekuasaan, maka yang seperti ini tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hadis dari Nabi kita SAW sebelum kita menceritakan bagaimana larinya Abdurrahman ibnu Auf dari kepemimpinan. Satu hadis dari Nabi kita SAW dari sahabat Abdurrahman bin Samurah. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah maksudnya, janganlah engkau meminta kekuasaan. La tas'alil imarah. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Janganlah engkau meminta kekuasaan, karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta ilaiha. Namun jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dan dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Naam. Jadi kalau ada seorang yang meminta kekuasaan yang pada dasarnya dia menginginkan itu, maka pada akhirnya dia akan dibebankan dengan kekuasaan itu. Karena kekuasaan itu perkara yang berat. Kepemimpinan itu merupakan perkara yang berat. Tapi kalau ternyata dia diberikan karena tidak memintanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya, Allah akan membantunya di dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Nah, demikian ya, sebagaimana yang hari ini Husnul diberikan kepemimpinan kan gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menjalankannya. Nah, artinya bukan meminta. Ya, artinya bukan meminta. Nah, ini Abdurrahman nggak meminta, tapi beliau ditawarkan. Bagaimana kisahnya di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Abdurrahman bin Azhar menceritakan bahwa Uthman pernah mengeluhkan mimisan yang deritanya. Lalu dia memanggil Humran dan memerintahkan, tulislah surat pengangkatan Abdurrahman sebagai khalifah pengganti sepeninggalku. Jadi Uthman ini ingin membuat wasiat sebagaimana wasiat yang dituliskan oleh Abu Bakar kepada Umar al-Khattab. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Uthman. Sesudah menuliskan surat tersebut, Humran segera menemui Abdurrahman bin Auf. Lantas memberitahukan, ada kabar gembira nih. Jadi dia menganggap bahwasanya ini kabar gembira. Ya, kabar gembira. Ada apa? Kata Abdurrahman, Utsman telah menulis surat pengangkatan engkau sebagai khalifah setelahnya. Jadi kabar gembiranya itu Abdurrahman akan diangkat menjadi khalifah. Kita tahu nih, sebelum Utsman ibnu Affan diangkat menjadi khalifah, ada 6 orang yang ditunjuk oleh Umar al-Khattab, ahlu syura nih. Di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas,
ada Zubair bin Al-Awwam, ada Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada Ali, ada Utsman, Abdurrahman. Yang tiga ini mengundurkan diri. Tinggallah tiga orang lagi, yaitu Utsman, kemudian Ali, kemudian Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini hendak memberikan pilihannya kepada salah seorang dari keduanya. Lalu dilihat siapa yang terbaik, dan pada akhirnya jatuh kepada Utsman ibn Affan. Nah, sehingga mungkin mengira bahwasanya yang layak menjadi khalifah setelahnya adalah Abdurrahman ibn Auf. Ya, bahkan bukan menunjuk Ali di sini, menunjuk Abdurrahman ibn Auf. Ini ijtihadnya, ya, dan tidak ada, kita katakan tidak ada permasalahan dengan Ali, tidak ada. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwasanya ini adalah berita yang baik, lantas apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf? Beliau pun berdiri antara makam dengan mimbar Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukannya? Beliau berdoa. Ya, antara mimbar dan makam ini kan raudhah. Dan di sana beliau berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jika Utsman benar-benar hendak mengangkatku untuk menangani urusan umat ini, maka wafatkanlah aku sebelum engkau mewafatkannya. Apa yang terjadi? Ternyata benar. 6 bulan setelah doa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan Abdurrahman ibn Auf. Demikian. Jadi beliau ini termasuk di antara orang yang tidak menginginkan kepemimpinan. Kalaulah beliau pengen, ini sejak dari awal nih. Sejak dari awal yang tersisa 3 orang. Ada Ali, ada Utsman, ada Abdurrahman ibn Auf. Dan memang sedari awal beliau tidak menginginkan kepemimpinan, kemudian beliau serahkan kepada salah seorang dari kedua yang memang dianggap layak, sehingga Utsmanlah yang diberikan amanah untuk memegang kepemimpinan khalifah yang ketiga. Namun setelah itu, tatkala Utsman ada tanda-tanda kematian padanya, sakit seperti itu, dan dia pengen membuat wasiat, nah ternyata Abdurrahman ibn Auf bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa kepada Allah di tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kata lain, para sahabat itu semuanya tidak menginginkan yang namanya jabatan. Walaupun mereka layak. Dan mereka nggak menginginkannya ini. Tidak mencarinya. Ya, tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ini tawaran. Karena kalau kita kembali kepada hadis tadi, yang kalau kepemimpinan itu dia tidak memintanya, maka Allah akan tolong. Tapi kalau dia memintanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bantu untuk menjalankannya. Ya, padahal mereka diberikan nih. Orang-orang menunjuk yang memang mampu, ya, yang memang layak untuk menjadi pemimpin, tapi ternyata tidak ada para sahabat yang mereka mau menerima kepemimpinan karena memang berat. Perkaranya berat. Nah, begitu juga dengan kisah Ali bin Abi Thalib yang ternyata di sana ada ancaman orang-orang Khawarij. Kalaulah memang tidak ada yang bersedia menjadi pemimpin, maka sahabat-sahabat senior itu akan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, jadi dengan kondisi demikian, karena darurat, ya akhirnya dia pun menjadi seorang pemimpin setelah Utsman ibn Affan. Nah, intinya kekuasaan itu berat. Dan kalaulah ini perkara yang berat, maka yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, mohon maaf, kita tamak dengan kekuasaan. Ya, sementara kita tahu kemampuan diri kita untuk memimpin mungkin tidak bisa, namun kita menginginkannya, ya disebabkan karena mengejar dunia yang diinginkan, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jauh dari fitnah. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita persilahkan atau kita beri kesempatan pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Qaula Muda kali ini bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp, SMS, atau juga komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Menunggu pertanyaan Ustaz mungkin, atau mencari pertanyaan yang terhutang, kita bacakan pertanyaan yang di studio dulu Ustaz. Ustaz, tadi soal minta kekuasaan gak dapat pertolongan Allah nih Ustaz. Ini mungkin diantaranya Ustaz, banyak yang gul pemimpin atau banyak yang masuk penjara itu. Enggak ya Ustaz? Enggak, maksudnya gini Ustaz, gimana dengan
rakyatnya atau yang dipimpinnya lah gitu Ustaz. Ini keterkaitannya dengan orang-orang yang di bawah kepemimpinannya atau terhadap dirinya sendiri aja gitu yang tidak ditolong Ustaz. Ya banyak perkara ya. Ketika dia sudah menjabat sebagai penguasa, pemimpin, yang dia mencari, Mengejar tadi. ya mengejar ambisi yang kuat. Nah, dalam melaksanakan kepemimpinannya itu Allah nggak tolong. Kenapa? Karena dia mencari, bukan diberikan. Nah, jadi dalam perkara-perkara urusan untuk memimpinnya itu nggak ditolong. Allah serahkan kepada dirinya sendiri. Nah, kalau sudah Allah serahkan kepada dirinya sendiri, sulit. Sementara kita selalu berdoa itu. Pagi sore kita berdoa kepada Allah, wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau bebankan kepadaku walaupun sekejap pandangan mata saja. Yang kita nggak mampu. Ya, untuk urusan diri kita sendiri saja, kita nggak mampu ketika dibebankan kepada diri kita sendiri. Apalagi kita mengurusi orang banyak nih. Iya. Untuk diri kita sendiri saja kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bantuan dari Allah. Ya, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ketika kita mengurusi orang yang banyak dengan hati dan karakter yang beraneka ragam macam. Kalau bukan karena pertolongan Allah, karena memang hati manusia di tangan Allah, yang melembutkan, yang menjadikan dia keras, yang menjadikan dia tunduk siapa? Allah. Dan Allah berlepas diri dari mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang yang dia mencari. Ya, makanya kalau kita melihat sejarah para sahabat yang mereka semuanya lari dari kepemimpinan karena mereka khawatir. Khawatir apa? Khawatir masuk di dalam fitnah yang mereka nggak bisa keluar dari situ. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau dia diberikan, ya bukan dia yang meminta, orang-orang memandang dia lebih layak, dan pada akhirnya dia menerimanya, Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia. Nah, tolong dalam hal apa? Tolong dalam hal menjalankan kepemimpinannya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi tawaran atau wasiat Utsman bin Affan yang menunjuk atau merekomendasikan atau memilih Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini, itulah sebabnya lari dari kekuasaan gitu ya Ustaz. Iya. Ini larinya nggak main-main, pindah server langsung Ustaz. Masya Allah. Maksudnya mau langsung ke alam barzakh. Iya. Masya Allah Ustaz. Maksudnya gini Iya. Ustaz, pertanyaannya, apa boleh kita Ustaz ketika memang ada sesuatu yang kita lihat fitnah yang bakalan kita nggak mampu atau nggak sanggup melewatinya, kita berdoa minta kematian sama Allah. Ini gimana Ustaz? Nah, ada juga kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Ya, salah seorang tabi'in nih. Ya, salah seorang tabi'in yang ketika beliau mengunjungi Mekah, di sana memang dalam kondisi ini kita ambil benang merahnya. Ya, doa yang disebutkan tadi. Ketika kondisi kemarau panjang. Lalu pada saat itu imam melaksanakan sholat minta hujan. Ya, imam pada saat itu melaksanakan sholat minta hujan, kemudian berdoa. Lalu tidak ada tampak tanda-tanda hujan itu kan turun. Tapi di sana ada seorang laki-laki yang masuk, mengambil posisi yang memang jauh dari manusia, lalu dia sholat dan berdoa. Nah, setelah dia berdoa, hujan turun. Dan dia tidak mengatakan, ini karena doaku ini, enggak. Ya, setelah selesai dia pun pergi. Maka Imam Ibnul Mubarak pun mengikutinya. Ya, mengikutinya sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam benteng atau rumah, dan dia pun masuk ikut. Dan bertanya kepada orang yang berada di dalam. Nah, singkatnya ternyata ini budak. Nah, si budak ini pun diminta untuk keluar. Nah, majikannya punya budak yang banyak. Diperlihatkan satu-satu. Ternyata yang dilihat oleh Imam Ibnul Mubarak ini nggak ada budak yang dimaksud. Sampai pada akhirnya dia bertanya lagi, apakah masih ada? Masih ada. Maka dia mengatakan ini adalah budak yang paling taat dan dia soleh. Ya, dia senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud. Akhirnya dia pun dijual kepada Imam Ibnul Mubarak. Nah, sampai pada akhirnya singkatnya si budak ini pun diajak oleh Imam Ibnul Mubarak, ya, untuk kembali. Dan pada saat
berjalan, si budak mengatakan, "Wahai Tuan, kemana engkau akan membawa diriku?" Maka Imam Ibnu Mubarak mengatakan, "Sungguh aku bukan tuanmu dan engkaulah tuanku." Maka dia pun kaget. Kenapa engkau mengatakan demikian? Aku ini budakmu, bukan tuanmu. Apakah ada sesuatu yang engkau lihat pada diriku? Ada. Maka diceritakan, pada saat imam sholat, kemudian berdoa tidak turun hujan, kemudian pada saat engkau masuk, aku melihat, kemudian berdoa dan hujan. Lalu si budak mengatakan, apakah engkau benar melihatku demikian? Benar. Maka kalau begitu izinkan aku untuk sholat terlebih dahulu. Nanti kita belum sampai, kata Imam Mubarak. Kemudian, tidak, aku ingin sekarang. Akhirnya dia sholat. Selesai sholat, kemudian berdoa. Dan selesai berdoa, dia pun meninggal dunia. Maka Ibnu Mubarak pun menyesal. Ternyata di dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, sekiranya amalan yang aku lakukan menjadi fitnah bagi diriku, maka matikanlah aku." Jadi khawatir nih. Jadi mengkhawatirkan amalan itu jadi fitnah. Apakah riya, apakah sum'ah? Seperti itu dia. Jadi kita yang lebih tahu, Abdurrahman yang lebih tahu nih, yang dia nggak mampu menjadi pemimpin. Dan kalau seandainya dia masih hidup juga, ya Utsman bakal jadikan dia pemimpin. Nah, sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kondisinya juga usia beliau sudah tua. Ya, usia beliau sudah tua, disebutkan bahwasanya beliau itu wafat pada tahun di usia 72 tahun. Dan memang sudah tidak punya kemampuan yang besar untuk memimpin seperti itu. Jadi ketika dia memahami dengan benar kondisinya dan khawatir akan fitnah, tidak ada masalah. Sama seperti ketika ada yang sakit, yang memang sudah berulang-ulang berobat, konsumsi obat, tapi juga belum disembuhkan oleh Allah, belum mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tidak boleh dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku." Bukan seperti itu. Tapi ada pilihannya, "Ya Allah, sekiranya kesembuhan itu baik bagiku, maka berikanlah aku kesembuhan. Dan sekiranya kematian itu baik bagiku, maka matikanlah aku." Jadi pilihannya kembali kepada Allah. Jadi ketika kita mengembalikan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa kematian dan Allah yang lebih tahu tentang diri kita, nggak ada masalah. Nah, seperti itu dia. Jadi Abdurrahman dia mengetahui pada kemampuan dirinya di usianya yang tua seperti itu, dia tidak menginginkan jabatan lagi. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, maksudnya. Baik, Masya Allah. Baik, sekiranya gini Ustaz, keimanan kan naik turun gitu ya Ustaz. Naik karena amalan atau amal soleh atau ketakwaan, kemudian dia berkurang karena kemaksiatan yang kita pahami gitu ya Ustaz. Kan ini berarti ada momen-momen kita yang berharap Allah pada saat itu ridho pada kita. Kalau kita berdoanya sekiranya pada saat itu Allah memang udah ridho sama kita, wafatkan kita, itu gimana Ustaz? Apakah ini seperti mensiasati atau seperti apa Ustaz? Ya masalahnya kita yakin nggak amalan kita diterima itu. Terkadang kan kita kepedean. Terkadang kita kepedean, kita ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita sudah diterima. Kan masalahnya kan nggak tahu kita. Sama seperti klaim orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, padahal mereka tahu nih, mereka itu sudah merubah-rubah ayat-ayat Allah. Sudah mendustakan nabi mereka, kan seperti itu. Dan sekiranya mereka itu benar-benar dicintai oleh Allah, mintalah kematian. Tapi apa kata Allah di dalam surat Al-Jumu'ah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Sekali-kali mereka tidak akan minta kematian. Karena apa yang telah mereka lakukan, dan Allah mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Mereka nggak mau minta kematian karena mereka tahu. Tapi di sisi lain mereka mengklaim bahwasanya kamilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil kepada diri kita. Kita yakin nggak Allah Subhanahu wa taala itu benar meridhoi kita? Kita yakin nggak bahwasanya amalan kita itu sudah diterima oleh Allah? Kan seperti itu. Mungkin pada saat itu kita imannya lagi naik sedikit aja. Tapi sudah minta supaya dimatikan. Seperti itu dia. Dan kenapa kita tidak minta keberkahan saja? Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita diberikan keberkahan dan boleh jadi diberikan masa yang panjang untuk bisa mengumpulkan bekal yang banyak. Nah, kalau para sahabat kita paham nih.
karena kedekatan mereka dengan Nabi SAW. Kalau kita apakah kita bisa menjamin? Ya, namun demikian, apakah boleh kita minta seperti itu? Jawabannya boleh. Boleh. Ya, apalagi kita minta kematiannya di mana? Di Madinah. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang bisa ya mati di Madinah maka matilah. Artinya ketika Allah rezekikan dia ya wafat di sana, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah pada saat itu seorang minta kematian pada saat dia berada di Madinah, kemudian dia minta agar diwafatkan di Madinah, di kota Nabi? Boleh, sebagaimana doanya siapa? Umar bin Khattab. Oh iya. Iya. Syahid di. Iya. Dua permintaannya. Yang pertama minta mati syahid, yang kedua di kota Nabi SAW. Nah, seperti itu dia. Baik, Masya Allah. Cerita kepemimpinan di level kaula muda kita kan tentunya ada juga cerita tentang kepemimpinan gitu ya, Ustaz. Nah, Mungkin di sekolah, mungkin dia ketua OSIS. OSIS apa ya? organisasi siswa ya. Iya, Organisasi intrasekolah. siswa intrasekolah. Mungkin dia ketua, ada organisasi sekolah. PMI mungkin. gitu ya. PMR mungkin Ustaz, PMR. Pengantar itulah Ustaz, PMR, ada pramuka dan lain-lain gitu ya Ustaz. Di kampus juga gitu kan Ustaz. Di kampus kan kadang ada organisasi-organisasi yang mungkin kaitannya cuma dengan hobi-hobinya aja gitu. Taib. Punya hobi yang sama, bikin organisasi, tentu ada kepemimpinannya. Mungkin dia ketua atau kapten di klub bola gitu. Nah. Ustaz. Ini kepemimpinan yang mungkin harus diperhatikan lah sebagai kita kaula muda yang mungkin diberi amanah seperti itu, sejauh mana Ustaz? Apakah di luar nanti hal-hal yang di luar sekolah atau di luar kegiatan yang berkaitan dengan organisasinya juga si pimpinan ini juga bertanggung jawab atau seperti apa Ustaz, terhadap yang dipimpinnya? Yang paling penting ketika dia diberikan jabatan kepemimpinan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap jabatan itu. Artinya apa yang dia urus, misalnya seperti tadi tim, kemudian OSIS, ya, kemudian Palang Merah dan lain sebagainya, yang ini memang organisasi kecil lah dalam skup mungkin sekolah, kampus kan seperti itu. Dia hanya dimintai pertanggungjawaban dari urusan dia, organisasi dia, kepemimpinan dia, nggak lebih dari itu. Nah, adapun yang lebih dari itu ya tentunya yang jabatannya lebih. Ya, apalagi yang lebih besar adalah kepala negara kan seperti itu. Nah, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya jangan sampai dia meminta jabatan. Walaupun memang ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya. Ya, di antaranya di mana Nabi Yusuf ini meminta kekuasaan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-55, Ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku bendaharawan negara, yaitu Mesir. Kenapa? Yang pertama, kenapa ini boleh? Yang pertama, ini khusus Nabi. Ya, ini khusus Nabi. Kemudian yang kedua, beliau juga memandang mungkin yang sebelumnya ini enggak amanah. Dan dia meyakinkan bahwasanya dengan dia ditunjuk, ini masalah bisa diselesaikan. Nah, jadi bukan karena pengen ambisi yang keras, tapi karena melihat mafsadat dan maslahatnya. Seperti itu dia. Dan dia menilai dirinya mampu. Sebagaimana juga Nabi Sulaiman, wahabli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan. Ya, artinya beliau sosok Nabi yang tadi kita katakan ini kan khusus Nabi. Yang kedua memang layak. Kalau kita memandang kita mampu untuk menjadi pemimpin dibandingkan yang lainnya, seperti itu dia. Maka yang seperti ini ada pengecualian. Nah, yang dilarang, yang tercela itu adalah yang memang dia ambisi yang begitu kuat, sementara dia tahu tentang kemampuan dirinya gitu. Dan tidak ada jaminan bagi dia untuk bisa merubahnya. Seperti itu dia. Jadi dengan pandangan, dengan pertimbangan, pada akhirnya dia meminta seperti itu, walaupun hukum asalnya ini tidak boleh. Tapi ketika melihat ada kemudharatan seterusnya kalau ternyata ini tidak diambil alih misalnya, ya maka dalam hal seperti ini boleh. Kalau ini dijadikan dalil ya. Ya, kalau ini dijadikan dalil walaupun hukum asalnya itu tidak diperbolehkan. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Berarti tadi kita singgung sedikit tentang karakter atau sifat orang Yahudi tadi itu memang kepedean dan tukang klaim tadi Ustaz. Nah,
memang udah kelihatan ya Ustaz. Sampai sekarang tuh berarti. Nah, benar. Masya Allah. Dan kita doakan ya Ustaz, saudara-saudara kita di Palestina. Dan tentunya ini ada informasi juga tentang daurah yang bakalan diselenggarakan oleh teman-teman di Solidaritas Ambil Bagian yang bekerja sama dengan Solidaritas Insan Peduli dan dompet sosial Lulu Nuha. Soalnya nanti flyer atau poster tentang di mana dan harinya insyaallah bisa dicek di platform media sosial di Rosyad TV atau Medan Mengaji. Dan tentunya di Solidaritas Ambil Bagian. Baik Ustaz, ini Ustaz tadi kisah tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kan tentunya termaktub ya Ustaz di catatan-catatan sejarah. Ini para sahabat gimana Ustaz dengar beliau dapat wasiat untuk menggantikan Utsman, tiba-tiba berdoa minta diwafatkan, nih gimana Ustaz? Iya. Ya, kita tahu di zaman Utsman ini kan fitnah. Sehingga pada akhirnya kepemimpinan selanjutnya itu ini tidak dilakukan dengan wasiat dan tidak dilakukan dengan penunjukan dari pemimpin sebelumnya karena Utsman dibunuh. Yang pertama, wasiat itu digagalkan. Karena apa? Karena yang menerima wasiat tidak terima. Iya. Kenapa? Kenapa tidak terima? Karena beliau sudah meninggal dunia. Ya, beliau sudah meninggal dunia. Artinya ini wasiat berjalan nih. Ini wasiat berjalan, tapi karena yang mendapatkan wasiat meninggal dunia, maka wasiat pun gagal. Dan pada saat itu tidak ada penunjukan. Ya, tidak ada penunjukan. Maka cara menolak ketika kita tidak bisa melakukan wasiat itu, caranya setelah dia meninggal dunia. Yang kita nggak mampu. Ya, kita nggak mampu ini. Lalu kita gimana menolaknya? Tunggu selesai dulu. Ya memang dia tidak mampu melaksanakannya. Ya untuk apa dipaksakan? Nah ternyata di sini cara penolakannya gimana? Ternyata beliau meninggal lebih dulu daripada Utsman ibn Affan. Tentunya kan wasiatnya nggak berlaku nih. Nah lalu bagaimana sikap sahabat yang lain? Nah yang membawakan wasiat itu saja sudah mengatakan ada berita gembira nih. Artinya apa? Artinya beliau mendukung nih bahwasanya Abdurrahman jadi penguasa. Yang mengingat yang tersisa dari Ahlus Syura itu kan ada 3. Ya salah satunya beliau. Jadi kalaupun dipilih Abdurrahman ibn Auf, maka para sahabat juga menerima, tapi Allah berkehendak lain. Ya, sehingga terjadilah fitnah besar. Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij, sehingga pada akhirnya semua para sahabat Ali lari. Ali saja lari dari kepemimpinan. Sa'ad bin Abi Waqqas juga lari dari kepemimpinan. Nah, jadi mereka ini lari dari kepemimpinan, tapi karena memang darurat, sebagaimana sudah kita singgung di pembahasan Utsman ibn Affan, darurat ini nggak ada lagi. Ya, karena beliau melihat maslahat saja. Ali melihat maslahatnya kalau tidak ada pemimpin, sehingga beliau diangkat menjadi pemimpin dan orang-orang membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi tidak ada pengangkatan dari Utsman, ya tidak ada wasiat, tapi ini karena apa? Melihat ya orang-orang dari para sahabat senior tidak lagi mau menerima jabatan ini. Seperti itu dia. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp, SMS ataupun langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Berarti habis nih Ustaz. Kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu selesai. Nah, kita pengen kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut sesuatu yang menarik dari beliau. Silakan Ustaz. Nah, berkaitan tentang kesederhanaannya. Kita tahu nih bagaimana kaya rayanya beliau. Saudagar yang kaya raya. Dan biasanya itu kalau sudah kaya raya akan memunculkan kesombongan. Karena ada sesuatu yang dimiliki. Ya, ada sesuatu yang dimiliki, kemudian dengan harta itu semuanya bisa diraih. Ya, dari kendaraan, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan berbeda dengan Abdurrahman ibn Auf. Nah, Sa'ad bin Hasan At-Tamimi menyatakan, sulit sekali membedakan Abdurrahman dengan hamba sahayanya. Gak bisa dibedakan nih, mana Abdurrahman dengan hamba sahayanya. Artinya mana yang merdeka, mana yang budak. Tidak bisa dibedakan. Karena apa? Karena Abdurrahman itu pakaiannya sederhana. Artinya sama dengan budaknya. Ya, sama dengan budaknya. Dan ternyata teladan mereka adalah Rasulullah SAW.
Salah satu yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-badhadah minal iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badhadah itu adalah kesederhanaan, bersahaja, ya, di dalam berpakaian, dalam penampilan. Ada harta. Tapi dia tidak menampakkan bahwasanya dia punya harta yang lebih dengan hidup dan pakaian yang sederhana. Nah, bukankah boleh seseorang itu ketika dia punya harta lalu dia menyiapkan sesuatu yang mewah? Boleh. Gak ada masalah. Karena dia punya. Ya, dia punya dan dia membutuhkannya. Tapi ternyata Abdurrahman tipikal orang yang memang menampakkan kesederhanaan. Dan satu lagi dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang meninggalkan pakaian bagus, pakaian yang indah, semata-mata karena sikap tawaduk kepada Allah, padahal dia mampu mengenakannya, dia mampu mengusahakannya, ada hartanya, maka dia akan memanggilnya, yaitu Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk, hingga Allah memberinya kesempatan memilih jubah keimanan mana yang ia akan pakai. Jadi ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Orang-orang yang sederhana, sahaja. Ya, bersahaja, sederhana di dalam menampakkan yang dia miliki, sehingga tidak samanya, tidak ada bedanya beliau dengan budak-budaknya. Artinya pakaiannya biasa. Ya, pakaiannya biasa, kehidupannya juga sederhana. Namun lebih dari itu, harta yang dia miliki itu, ini semuanya disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pengen, dia akan usahakan semua, dia datangkan semua. Tapi karena ya guru terbaik mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencari sesuatu yang lebih baik nanti di akhirat. Nah, seperti itu dia. Jadi ini keteladanan yang bisa kita ambil dari Abdurrahman ibnu Auf. Meskipun beliau memiliki harta yang melimpah, saudagar, sampai-sampai beliau sedih dengan kekayaannya dibandingkan dengan dua sahabat yang meninggal tidak memiliki kain kafan yang cukup, kan seperti itu. Namun dengan kondisi kekayaannya beliau hidup dengan sederhana. Karena apa? Karena teladannya adalah Nabi SAW. Jadi ini pelajaran dari Abdurrahman ibnu Auf. Meskipun beliau seorang yang kaya raya, namun beliau tidak menunjukkan kesombongannya, bahkan beliau menunjukkan ketawaduannya, ya, kesederhanaannya, kemudian ya kedermawanannya, harta-hartanya ini diinfakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Berarti yang kita tangkap, kalau untuk berpenampilan indah atau mewah atau ya mungkin branded lah istilahnya sekarang gitu, yang bermerek-merek, itu boleh, Ustaz? Boleh. Tapi tetap yang utama tadi kesederhanaan. Kesederhanaan. Itu yang menjadi utama, atau menjadi utama juga karena dia udah punya, karena dia ingin menampakkan rasa syukur, atau seperti apa, Ustaz? Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Ketika dia ingin menampakkan tanda-tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, dia memilih sesuatu yang bisa digunakannya dalam kesehariannya, seperti itu. Dan ini perkara yang mubah, menampakkan itu. Ini kan perkara yang mubah. Bahkan yang dilarang itu apa? Ketika Allah telah memberikan kenikmatan kepadanya, dia tahan tuh. Ini yang bakhil. Ya, padahal dia bisa. Dia bisa beli ini, dia bisa menggunakan ini. Nah, ini perkara yang mubah. Nah, kita letakkan ini pada porsinya yang seorang itu ketika diberikan nikmat, dia tunjukkan nikmat Allah. Ini perkara yang mubah. Namun di sisi lain, ketika ada sesuatu yang dari sisinya mewah, indah dan lain sebagainya, tapi dia tidak ingin mengambil itu karena ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap dia gunakan ya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak menghinakan dia. Jadi kan kesederhanaan itu kan tidak menunjukkan kehinaan. Ya, terkadang kan ada barang-barang yang begitu mewah sampai pada akhirnya dia takut ini terkena pakaian syuhrah jadinya. Ya, pakaian keterkenalan, pakaian yang begitu mewah, dia mampu.
Ya, namun kalau dia bisa menghindarinya dengan menggunakan pakaian yang memang sederhana, ya sederhana itu tidak mesti menghinakan diri, tetap elegan, ya tetap dia menggunakan pakaian yang bersahaja, ya demikian, walaupun harganya itu tidak semahal dengan harga-harga barang yang branded seperti itu. Nah, dia tahan tuh, ya dia menahan, dia cukup menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana, bersahaja, maka ini dikatakan dia tawadhu. Bukan dia nggak mampu, dari atas ke bawah itu mudah bagi dia. Ya, kalau kita katakan uangnya nggak berseri seperti itu. Iya, Masya Allah. Tapi dia menggunakan yang sederhana. Namun di sisi lain dia tidak boleh menampakkan sifat bakhilnya. Bakhil terhadap diri sendiri maksudnya. Bakhil terhadap diri sendiri. Ya gimana caranya? Ya pakaiannya koyak-koyak. Oke. Ya, kemudian kendaraannya rusak-rusak terus, kan seperti itu. Nah, padahal dia mampu ini. Ya, maka hiduplah di pertengahan. Ya, yang dia tidak terlalu meninggi dan tidak terlalu merendah. Kalau yang terlalu merendah ini dia nggak menampakkan nikmat Allah. Allah sudah kasih dia nikmat, kenapa nggak digunakan? Dan kemudian dia tidak berada pada posisi yang paling tinggi. Supaya apa? Supaya tidak timbul yang namanya kesombongan, hubus syuhrah. Seperti itu. Dan dia mengambil di bagian pertengahan yang kesederhanaan yang diinginkan. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Berarti itu bukan indikator atau tolak ukur tadi Ustaz. Seakan tadi kan dianalogikan atau disebutkan dalam riwayat hampir nggak bisa dibedakan nih antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan hamba sahayanya gitu. Nah, kemungkinan hamba sahayanya ini benar-benar juga dimuliakan. Oke. Sehingga Tanda Pak antara beliau dengan hamba sahayanya ini sama. Kan kita diperintahkan, Islam memerintahkan bagaimana juga memuliakan budak. Tempat tinggalnya, pakaiannya, kan seperti itu, kerapiannya. Bukan hanya sebatas untuk bekerja dan seterusnya, enggak. Ya artinya beliau memberikan makan sebagaimana dia makan, berpakaian sebagaimana dia pakaian. Artinya kan tidak menghinakan budaknya. Dan beliau pun tidak dalam posisi yang begitu tinggi. Ya sama dia, selevel seperti itu dia. Baik, apa yang dipakai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itulah yang diberikan ke hamba sahayanya gitu ya Ustaz. Kalau boleh tahu ada tercatat Ustaz, total kekayaan Abdurrahman bin Auf. Soalnya ini ex-pejuang Badr 5 miliar Ustaz satu orang. Gak ada Ustaz? Gak ada tercatat itu. Tapi anak keturunan Ustaz? Di dalam riwayat yang lain. Ya, kita di sini menyebutkan ada beberapa warisan. Anak keturunan atau ahli waris atau warisan? Anas bin Malik mengatakan, aku memperhatikan keadaan Abdurrahman semasa hidup dan sepeninggalnya. Setiap istrinya memperoleh warisan sebesar 100.000 dinar. Istrinya ada berapa Ustaz? Iya. 4. Disebutkan bahwasanya istrinya ini banyak, tapi yang masih hidup pada saat itu tinggal 4. Iya, 4. Ada yang mengatakan 2. Yang masing-masing itu mendapatkan 100.000 dinar. 100.000. Ya, 100.000 dinar. Jadi satu dinarnya saja udah 4,25 gram emas. Oke. Iya. 1.000 dinar saja itu sekitar 5 sampai 6 miliar. Ya, 1.000 dinar. Yang ini 100.000 dinar. Nah, itu mereka lah. Kita hanya sebatas melihat gimana kayanya sahabat ini sehingga istri-istrinya saja mendapatkan seperti itu bagiannya. Nah, dan anaknya juga banyak. Ya, anaknya juga banyak. Nah, seperti itu dia. Jadi tidak ada kekurangan pada mereka. Ya, tidak ada kekurangan. Setiap yang diinfakkan, setiap yang disedekahkan bukan kurang. Bahkan bertambah. Walaupun memang ada menyebar di di media sosial artikel-artikel itu ketika datang kafilah dagangnya Abdurrahman ibnu Auf, ya akhirnya Aisyah radhiyallahu taala kaget. Milik siapa ini? Milik Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian Aisyah mengatakan, sungguh Abdurrahman ibnu Auf akan masuk ke dalam surga dengan cara merangkak. Nah, ini riwayat yang menyebar, tapi ini lewatnya palsu. Ya, ini riwayatnya palsu. Maksudnya merangkak tadi ini konotasinya karena banyaknya hartanya. Karena banyaknya hartanya. Dan kita memang tahu nih, yang duluan masuk surga itu adalah orang-orang miskin daripada orang-orang kaya. Kenapa? Karena lama hisabnya. Bukan berarti lama hisabnya itu mereka dihinakan, tidak. Boleh jadi dengan lamanya hisabnya derajatnya juga lebih tinggi. Ya, bagi orang-orang kaya yang memang beriman tentunya.
Ya, orang-orang kaya yang memang beriman seperti Abdurrahman, ya Utsman, ya, dan apalagi mereka ini dijamin surga kan seperti itu. Walaupun mereka dihisab dalam waktu yang lama dan lebih dulu sahabat-sahabat yang miskin masuk surga, bukan berarti mereka dalam tingkat derajatnya itu lebih rendah, tidak. Nah, Karena seperti itu hisabnya dia. kan menentukannya kan untuk apa hartanya digunakan tadi, Iya, Ustaz. dua pertanyaan, dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Seperti itu dia. Dari Demikian. mana didapatkan maksudnya? Dari Ustaz? mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Ini kan banyak. Ya, asetnya itu kan banyak. Dari Iya. mana aset nih, kemana dibelanjakan. Nah, demikian. Kalau Utsman bin Affan kan ada peninggalannya, Ustaz. Yang Utsman sampai juga ada. Sekarang. Kalau Iya. Abdurrahman bin Auf masih ada juga, Ustaz. Allah alam, kalau Abdurrahman Dalam ibnu sejarah Auf, nggak tercatat. kalau beliau lebih banyaknya bersedekah. Ya, sedekah-sedekah ke person-person. Seperti itu dia. Oh, bukan untuk yang kepentingan umum seperti Utsman bin Affan ya, Ustaz. Nah, Langsung berarti, Ustaz. Kalau dari anak keturunan, Ustaz, ada nggak yang jadi pemimpin setelahnya atau gimana, Ustaz? Kita dengar dari sejarah. Allah alam tidak ada. Kalau dari anak keturunannya tidak ada yang disebutkan. Gak ada yang menjadi ulama? Gak ada tercatat, Ustaz? Tidak tercatat. Tidak ada, Tidak Masya Allah. tercatat. Baik, Ustaz, ada lagi, Ustaz, tentang Abdurrahman bin Auf sebelum kita beralih pembahasan mungkin? Atau masih ada, Ustaz? Ya, poin-poinnya sudah kita selesaikan semua. Tinggal Berikutnya berarti tentang ya, sahabat. tinggal pujian-pujian saja yang disematkan kepada beliau ketika Boleh, Ustaz, ada beliau testimoni meninggal dari dunia. siapa saja, Ustaz? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang memang juga dijamin masuk surga. Saat mengutip persaksian ayahnya Ibrahim, aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas melayati jenazah Abdurrahman. Di sisi ranjang tempat sahabat itu terbaring untuk selamanya. Aku mendengarnya berkata, engkau bagiku laksana gunung. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan kepada Abdurrahman yang sudah meninggal dunia, engkau bagiku laksana gunung. Artinya gunung itu kokoh. Ya, gunung itu kokoh yang memang sulit untuk didaki. Ya, begitu kokohnya dia berada di atas keimanannya setelah beliau masuk Islam, kan seperti itu. Ya, dan perang-perang pun diikuti oleh Abdurrahman ibnu Auf. Demikian. Aku pernah mendengar Ali berkata pada hari wafatnya Abdurrahman. Jadi ini sanjungan. Pergilah wahai putra Auf. Sungguh engkau telah mendapatkan kejernihan dunia dan membuang kekeruhannya. Ya. Dan setelah itu, ya, beliau dimakamkan di Baqi. Ya, beliau dimakamkan di Baqi, kemudian disolati oleh Utsman ibnu Affan, karena Utsman ibnu Affan pada saat itu khalifahnya. Ya, demikian. Jadi inilah keutamaan dari sahabat yang mulia ini, yang kita kenal, yang hijrah tanpa membawa apapun. Namun ketika dia meninggal dunia, beliau mewariskan harta yang banyak kepada keluarga-keluarganya, dan ini juga tidak tercela. Ya, dan ini juga tidak tercela, karena Nabi SAW juga pernah mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat beliau sakit, putrinya hanya satu, putri yang pada saat itu dia pengen mewasiatkan separuh dari hartanya. Ya, separuh dari hartanya. Nabi tidak izinkan. Kemudian 2/3, Nabi juga nggak izinkan. 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak. Lalu Nabi mewasiatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi lapang, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi sempit, yang pada akhirnya mereka meminta-minta. Tapi bukan suatu hak keharusan orang tua harus meninggalkan aset warisan kepada anaknya, yang dia paksakan seperti itu. Dia harus berjibaku, gimana saya mengumpulkan harta warisan nanti untuk anak saya. Tidak perlu. Tapi ini karunia dari Allah. Ya, karunia dari Allah. Kalaulah memang Allah karuniakan memang ada peninggalan, harta peninggalan, ya dinikmati bagi anak-anaknya. Tapi setelah seluruh perkara yang berkaitan dengan harta peninggalan dikeluarkan, yang di sana penyelenggaraan jenazah, ada hutang-hutangnya, ada wasiatnya, dan seterusnya. Dan sisalah ini diberikan kepada ahli waris. Nah, seperti itu dia. Jadi meninggalkan ahli waris artinya bagi orang-orang yang mampu ini. Iya, bagi orang-orang yang mampu. Meninggalkan ahli waris dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik daripada pada akhirnya mereka minta-minta. Nah, ini yang terjadi pada Abdurrahman ibnu Auf. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena beliau yang mendengar hadis ini dari Nabi SAW, sehingga saat ini juga usianya panjang, hartanya banyak,
dan anaknya juga banyak. Dan insya Allah nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, dan memang kebetulan pembahasannya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian. Setelah Abdurrahman bin Auf ini. Setelah Abdurrahman ibn Auf. Baik, Masya Allah. Ini berarti kaitan dengan pujian itu untuk setelah orang yang meninggal ya Ustaz, lebih bagus ya Ustaz. Ya kan Jangan yang nggak masih akan hidup ya. mungkin dia bangkit lagi kan seperti itu. Dipuji-puji kemudian bangkit. Nah, dan kita tahu bagaimana karakter sahabat kalau ada orang yang memujinya kan begitu. Seperti Umar, nggak terima. Nggak terima untuk dipuji kan seperti itu. Nah, makanya kan pada saat kita dipuji itu kan kita diperintahkan berdoa. Ya bukan pada saat kita dipuji, oh iya itu aku kali. Gitu. Ya ini ujub terhadap dirinya. Padahal ya Allah masih menutupi segala kekurangannya kan seperti itu. Bukan malah dia mengakui kelebihan dirinya sendiri. Ya tapi berdoa kepada Allah agar dijadikan yang lebih baik. Demikian. Baik, Masya Allah. Sejatinya kalau yang masih hidup itu bukan butuh pujian tapi dukungan ya Ustaz. Dukungan dan pendampingan. Baik Ustaz, mungkin kesimpulan Ustaz di episode kali ini Ustaz, dan penutup dan nasihat penutup buat kita semua Ustaz, buat teman-teman yang menyaksikan juga untuk kita yang ada di studio, silakan Ustaz. Nah, 2 pertemuan yang sudah kita sampaikan terkait dengan Abdurrahman ibn Auf, sosok sahabat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dunia kepadanya setelah dia meninggalkan dunia itu. Dan dia pun meninggalkan dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cerminan kita, cerminan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, bercerminlah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena pastinya kita akan mendapatkan kebaikan. Namun kalau kita bercermin dari orang-orang yang masih hidup, walaupun boleh, namun pastinya nanti kita akan mendapatkan kekecewaan karena kekurangan yang ada. Ya karena sejatinya kesempurnaan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat Nabi yang mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, ya bagi siapa-siapa yang diberikan kepemimpinan, diberikan jabatan, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seorang itu tidak akan mampu menjalankan kepemimpinan itu tanpa pertolongan dari Allah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Perbaiki muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan pertolongan kepada kita semua ya untuk menjalankan apa-apa yang dibebankan kepada kita. Allah a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji, mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kita ketemu lagi insya Allah di podcast spesial Kaula Muda di episode selanjutnya. Kita akan membahas satu sahabat mulia lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas, insya Allah radhiyallahu anhu, masih di hari dan jam yang sama tentunya insya Allah. Itu saja. Kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.